Halo Pak Tata, nama saya Nova dari kelas 9C 26. Baik, saya akan menjelaskan tentang ujian praktek agama saya. Nah, agama yang saya pilih di sini adalah agama Buddha. Buddha di sini bisa ditulis BUDDHA atau BUDHA. Nah, materi yang saya pilih di sini adalah konsep dosa dalam agama Buddha. Baik, dosa adalah suatu istilah yang terutama digunakan dalam konteks agama untuk menjelaskan tindakan yang melanggar norma atau aturan yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Nah, dalam agama Buddha sendiri ini, dosa memiliki arti yang berbeda tetapi tidak jauh berbeda juga. Nah, apa sih dosa dalam agama Buddha itu? Dalam ajaran Buddha, dosa berarti kebencian. Dosa merupakan salah satu penyebab perbuatan buruk atau akusala kama dalam bahasa Pali. Dari 3 awal permulaan kejahatan atau 3 akar kejahatan yang terdiri dari loba, yaitu keserakahan, dosa, yaitu kebencian, dan moha, yaitu kebodohan batin. Bisa ditegaskan bahwa loba, dosa, dan moha merupakan racun atau rintangan atau tantangan, atau dalam bahasa Palinya klesha. Nah, loba, dosa, dan moha sebagai klesha-klesha akan mengobarkan nafsu, menciptakan karma, dan membelenggu seseorang dalam siklus samsara, yakni sebagai lingkaran kelahiran kembali dan penderitaan-penderitaan. Perbuatan yang didasari oleh keserakahan, kebencian, dan tidak tahu cara mengalahkan diri sendiri atau kebodohan batin yang dapat dikatakan sebuah perbuatan dosa. Karena apapun yang dilakukan atas dasar keserakahan, kebencian, dan kebodohan akan menimbulkan penyesalan. Contohnya nih, seperti menyakiti orang lain, berkata bohong, selingkuh, mencuri, korupsi, mabuk, dan lainnya. Dosa sendiri berarti kebencian atau penolakan yang berlebihan terhadap sesuatu. Ketika suatu rasa benci atau penolakan terhadap sesuatu atau orang lain menguasai diri kita, maka tanpa kita sadari, kita sudah menciptakan pikiran yang buruk atau bahkan melakukan perbuatan yang buruk yang dapat merugikan orang lain. Nah, dosa adalah kehausan atau ketagihan terhadap ketidakhadiran atau ketidakberadaan sesuatu dengan ingin tidak memilikinya atau tidak mengalaminya terus-menerus berkali-kali atau dari yang telah ada. Dengan kata lain, adanya penolakan yang sangat terhadap sesuatu yang tidak disukai. Ketika seseorang penuh dosa, maka mereka dikendalikan oleh kebencian. Dengan pikiran dikuasai oleh kebencian, maka mereka akan mengakibatkan penderitaan pada diri mereka sendiri dan orang lain dengan berbuat kejahatan. Wajar bila setiap orang masih memiliki rasa tidak suka dengan sesuatu. Tetapi, rasa tidak suka dengan keinginan agar sesuatu tersebut menjadi tidak hadir atau tidak ada, atau bisa dibilang musnah, lalu terus-menerus dan ingin lebih dan lebih, menjadi tidak wajar. Maka inilah yang disebut dosa. Sebaliknya, perbuatan yang dilakukan tanpa keserakahan, tanpa kebencian, dan tanpa kebodohan batin dapat dikatakan secara umum sebagai pahala, karena tidak menimbulkan penyesalan bagi diri sendiri atau orang lain, seperti beramal, menghormat yang patut dihormat, bekerja dengan giat dan jujur, dan banyak perbuatan lainnya. Nah, perbuatan dalam ajaran Buddha dapat dikelompokkan atas: pertama, perbuatan yang dilakukan dengan pikiran; kedua, perbuatan yang dilakukan dengan ucapan; dan yang terakhir,
perbuatan yang dilakukan secara fisik. Nah, semua perbuatan tadi itu dilakukan atas dasar oleh niat, atau dalam bahasa Palinya cetana. Jika niat baik, yaitu tanpa keserakahan, tanpa kebencian, tanpa kebodohan batin, maka dikatakan sebagai perbuatan baik yang tidak akan menimbulkan penyesalan, sehingga perbuatan itu tidak merugikan diri sendiri dan tidak merugikan orang lain, menguntungkan bagi diri sendiri dan orang lain, dan pastinya tidak menimbulkan penyesalan. Nah, perbuatan dengan kriteria yang tadi merupakan perbuatan baik, atau dalam bahasa Palinya kusala kama. Tidak peduli siapa yang mengerjakan, apakah ia beragama Buddha atau tidak tergantung waktu dan tempat. Bila di luar perbuatan baik di atas disebut perbuatan tidak baik atau perbuatan jahat sebagai akusala kama atau sebagai dosa. Nah, karena dengan perbuatan dengan kriteria demikian, maka siapapun yang berbuat baik, baik umat Buddha atau bukan, ia akan bahagia. Jika meninggal, mereka akan terlahir di alam bahagia. Nah, jika ia juga umat Buddha, tetapi berbuat tidak baik, maka ia juga akan menderita. Jika meninggal, mereka akan masuk ke dalam alam menderita. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, alam penderitaan dalam agama Buddha yaitu siklus samsara atau lingkaran penderitaan tadi. Nah, lingkaran penderitaan yang disebutkan ini adalah yang berawal dari kelahiran, lalu bertumbuh dewasa hingga meninggal. Hal itu adalah siklus samsara bagi agama Buddha. Kita berada di dunia ini sudah dianggap menderita. Nah, kebahagiaan tertinggi atau kebahagiaan yang benar-benar bahagia dalam ajaran Buddha disebut nibbana. Nah, apa sih nibbana itu? Nibbana ini merupakan kebahagiaan tertinggi, suatu keadaan kebahagiaan abadi yang luar biasa. Kebahagiaan nibbana tidak dapat dialami dengan memanjakan indera, melainkan dengan menenangkannya. Nibbana bukanlah suatu tempat. Nibbana juga bukanlah suatu ketiadaan atau suatu kepunahan. Nibbana bukanlah suatu surga juga. Tidak ada kata yang cocok untuk menjelaskan kata nibbana ini. Nibbana dapat terjadi bila kamu meninggal, karena tidak akan terlahir kembali. Entah akan pergi ke alam apalah, entah akan diapakan, tidak ada yang tahu. Nah, nibbana ini dapat direalisasikan dengan cara melenyapkan keserakahan atau loba, kebencian atau dosa, dan kebodohan batin atau moha. Kembali ke topik nih. Penyebab dari dosa atau penderitaan tadi adalah ketagihan atau dalam bahasa Palinya trisna, yang secara harafiah berarti kehausan. Jika dieksten, hal ini dimaksudkan dengan kehausan yang berupa kepemilikan, kekuasaan, seks, dan segala sesuatu yang diinginkan manusia jauh melampaui kebutuhan makanan dan minuman. Pengekangan ketagihan ini atau trisna yaitu berupa pelepasan, pembebasan, dan pertapaan. Dosa dapat diibaratkan sebagai api yang menyala. Dia dapat membesar dengan cepat dan membakar semua yang ada di sekelilingnya. Api ini harus cepat dipadamkan sebelum menghancurkan semuanya. Begitupun yang ada di dalam diri manusia. Jika dosa tidak segera dipadamkan, maka ia dapat membakar dan merusak pikiran dan tubuh kita. Hingga akhirnya kita juga akan membakar semua yang ada di sekeliling kita. Merusak pikiran orang lain. Misalnya, kita benci dengan seseorang
hingga kemudian kita mengharapkan orang tersebut untuk celaka. Bahkan, jika semakin parah, bisa saja kita melakukan sesuatu yang buruk terhadap orang tersebut. Nah, untuk menghindari munculnya dosa, kita perlu menjalankan Pancasila dan bermeditasi atau menenangkan diri dari dosa, moha, dan loba. Nah, ini adalah kata-kata dari Mula Sutta Kuddaka Nikaya 4.3.1.1 yang mengatakan keserakahan, kebencian, dan kedelusian atau bisa dipanggil dengan kebodohan batin yang muncul dari dalam dirinya akan merugikan orang yang berpikiran jahat. Seperti buah bambu menghancurkan tumbuhnya pohon itu sendiri. Mula Sutta Kuddaka Nikaya 4.3.1.1. Nah, daftar pustaka atau sumber dari yang saya dapatkan yaitu dari ini saja. Baik Pak, terima kasih. Saya Nova dari kelas 9C, nomor absen 26 mengatakan terima kasih.